Nah, ini cara yang dilakukan oleh iblis. Dia berusaha membuat saudara dan saya ini tidak pernah tahu bahwa kita ini anaknya orang kaya di atas segalanya. Orang tidak tenang, orang khawatir, munculnya di mana? Pikiran, bukan hati Bapak Ibu. Pikiran dulu, lalu turun ke hati. Makanya di dalam 2 Korintus, Alkitab bilang caranya kerjanya setan adalah pikiran dulu. Lalu bagaimana caranya iblis membutakan? Anda lihat ayat yang keempat. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan. Jadi bagaimana cara iblis membuat kita nggak nyadarin? Pikiran. Oke Bapak Ibu, ke pikiran. Saya mau cerita dulu nih Bapak Ibu, saya mau cerita. Ilustrasi ini saya itu pernah dengar nih Bapak Ibu. Ada seseorang, dia ini ternyata punya warisan banyak sekali Bapak Ibu. Dia ini punya warisan luar biasa. Tapi ternyata dia itu enggak pernah tahu kalau dia itu anaknya orang kaya. Nah, kalau dia enggak pernah tahu dia itu anaknya orang kaya, berarti dia itu sayang sekali tragis, enggak pernah bisa memanfaatkan hak dan fasilitas yang dia punya, nangkep kan? Nah ini cara yang dilakukan oleh iblis. Dia berusaha membuat saudara dan saya ini enggak pernah tahu bahwa kita ini anaknya orang kaya di atas segalanya. Saudara dan saya anaknya konglomerat. Kok bisa? Bukankah Tuhan di atas segalanya? Berarti kan lebih dari konglomerat dong. Tapi kita tidak pernah sadar kita ini anaknya konglomerat. Kita ini tidak pernah sadar kita ini anaknya pencipta segala alam semesta. Makanya kita tuh tidak pernah ngerti kalau kita tuh punya fasilitas yang luar biasa. Jadi ceritanya, akibatnya Bapak Ibu, ini yang terjadi. Kita dibutakan, pikiran kita tidak disadarkan. Jadi cara iblis membuat saudara dan saya tidak bisa menikmati senjata yang luar biasa karena dibutakan pikiran. Jadi iblis mainnya di pikiran, kita sepakat dulu. Iblis mainnya di pikiran. Orang tidak tenang, orang khawatir, munculnya di mana? Pikiran, bukan hati Bapak Ibu. Pikiran dulu, lalu turun ke hati. Ketika Anda mulai mikir, lalu gelisah, takut, contoh. Saudara mikir, aduh besok jatuh tempo, tagihan. Siapa yang pernah ngalamin gini? Ini simple. Aduh gawat jatuh tempo tagihan. Pertama mulai di sini kan? Bukan di perasaan kan? Lalu kemudian apa yang Anda lakukan? Anda ngecek saldo. Setuju? Anda ngecek saldo sisa berapa? Dibukalah saldo, terima informasi. Informasi ini masuk di pikiran toh. Lalu apa yang terjadi di pikiran? Aduh, besok jatuh tempo plus saldo ndak cukup. Pikiran tuing-tuing lalu menyalurkan berita itu kemana? Hati. Apa yang dirasakan di hati? Mateng, gawat, cilaka, ya toh? Dan hati ini terus mengelola sampai akhirnya tambah muncul emosi, ngamuk, lihat anak royal, lihat anak enggak bantu. Kamu ini enggak ngerti ta? Mama ini sumpek tahu enggak? Besok ini wayahe bayar uang sekolah, apalagi lihat anaknya males. Ulangan enggak mau belajar, emosi meledak. Semua diawali dari pikiran. Makanya di dalam 2 Korintus Alkitab bilang caranya kerjanya setan adalah pikiran dulu.